Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini kita mau bahas tentang website. Kenapa sih sebenarnya website bisa lemot? Padahal kita itu pakai dengan internet yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan kenapa website lemot. Yang pertama adalah kualitas servernya. Kualitas server merupakan penentu kecepatan suatu website. Sebelum menggunakan hosting berbayar, pastikan dulu kualitas server yang dimiliki hosting tersebut. Jangan sampai udah nyesel sewa 1 tahun tapi ternyata kualitasnya nggak bagus. Selain itu adalah banyaknya website pada server. Banyaknya website tentu juga berpengaruh. Kalau misalnya kita menggunakan shared hosting, hosting dengan resource yang dipakai secara bersama-sama, tentu kita tidak bisa berharap website yang kita buat dapat berjalan dengan optimal. Karena sebenarnya satu server shared hosting bisa digunakan untuk puluhan bahkan ratusan website. Selanjutnya adalah aktivitas server. Misalnya kalau kita punya server yang menangani dua website, yang satu untuk blog dan yang satu untuk streaming video. Aktivitas server ini akan meningkat akibat adanya streaming video, sehingga akan membuat website blognya akan menjadi ikutan lambat. Hal lainnya adalah letak server. Pertimbangkan juga letak server sebelum memilih hosting berbayar. Misalnya, jika kita menggunakan server ada di Amerika, kemudian website yang akan diakses ini diakses dari Indonesia. Maka ketika mengakses website, permintaan akan dikirim ke server Amerika. Kemudian setelah menerima balasan baru akan ditampilkan. Hal ini tentunya membuat waktu tunggunya menjadi lebih lama dibandingkan jika mengakses server yang terletak di Indonesia. Selain itu adalah database yang terlalu besar. Penyimpanan data mempengaruhi kecepatan website. Misalnya, jika kita memiliki banyak data dan memiliki banyak file yang berukuran besar, selain pemrosesan yang menjadi lebih lambat, dibutuhkan pula bandwidth yang besar ketika mengakses website. Hal lainnya adalah traffic. Traffic yang banyak ini artinya permintaan yang banyak. Ketika banyak permintaan terjadi, otomatis aktivitas server akan meningkat, sehingga pemrosesan menjadi lebih lambat. Selanjutnya adalah terlalu banyak permintaan file. Terjadi jika sebuah website menampilkan banyak komponen, misalnya seperti gambar, CSS atau style, kemudian JavaScript, atau yang lainnya yang diambil dari website itu sendiri. Hal ini menyebabkan waktu tunggu menjadi lebih lama. Selain itu, ketika mengakses komponen tersebut, artinya menambah traffic website itu. Selanjutnya adalah penggunaan gambar tanpa optimal atau optimasi. File gambar yang tidak dikompres menggunakan banyak bandwidth. Hal ini akan membebani server, mulai dari penyimpanan sampai ke bandwidth-nya. Hal yang lainnya adalah tidak menggunakan CDN. CDN ini adalah singkatan dari Content Delivery Network, yang merupakan jaringan server global yang tersebar di berbagai negara. Dengan menggunakan CDN, setiap permintaan data akan dilayani oleh server terdekat. Misalnya jika letak server di Amerika, diakses dari Indonesia. Untuk mengakses komponen CSS, jika menggunakan CDN, maka akan mengambil server dari yang terdekat. Misalnya kalau permintaan dari Indonesia akan mengambil server yang ada di dekat Indonesia yang ada. Kalau misalnya menggunakan CDN bisa aja server bisa diambil dari yang paling dekat Singapura. Tapi kalau nggak punya CDN atau tidak menggunakan CDN, CSS ini akan diambil dari server yang ada di Amerika. Untuk komponen-komponen seperti CSS, Ajax, atau script lainnya, kalau bisa menggunakan CDN, disarankan untuk menggunakan CDN. Selain itu adalah adanya render blocking di JavaScript. Render block ini adalah kondisi delay di mana semua file harus di-load secara sempurna kemudian baru ditampilkan. Hal ini sebenarnya membuat website terlihat atau tertampil lebih baik ketika terload, tapi akan menyebabkan menjadi lebih lambat. Jadi pastikan dicek dulu tentang penggunaan JavaScript-nya. Selain itu adalah pengelolaan cache yang tidak optimal. Caching adalah proses penyimpanan sementara file HTML agar halaman website bisa lebih cepat diakses pada permintaan berikutnya.
Dengan cara ini, penggunaan bandwidth menjadi lebih sedikit dan proses loading menjadi lebih cepat. Cache yang dimaksud adalah server-side caching. Jika tidak menggunakan cache, maka setiap membuka halaman website, permintaan akan langsung diproses. Jika dalam satu halaman mengakses 10 komponen, maka akan dilakukan 10 kali permintaan akses file komponen. Sedangkan jika kita menggunakan cache, maka halaman akan otomatis terbuka dengan mengambil cache yang telah tersimpan tanpa melakukan permintaan 10 kali lagi. Selain itu adalah yang terakhir sebenarnya ini terlalu banyak iklan. Penggunaan iklan yang terlalu banyak juga membuat website menjadi lebih lambat. Hal ini disebabkan karena diperlukannya permintaan iklan untuk ditampilkan. Selain itu, penggunaan iklan itu juga kadang mengurangi minat pembaca. Walaupun sebenarnya penggunaan iklan ini tentu akan menjadi sebuah hal yang menarik bagi tiap orang. Sekian dulu sekilas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu atau loading sebuah website. Sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor luar yang mempengaruhi. Jika ditanya berapa banyak pengguna yang bisa akses website atau berapa banyak website yang bisa dibuat dalam satu server, jawabannya adalah semuanya kembali ke jenis website, komponen, dan banyak data yang disimpan, dan optimalisasi program websitenya sendiri. Jadi tidak bisa diambil secara kasarannya suatu server bisa membuat 3 atau berapa website. Semuanya tergantung dari website yang ingin ditampilkan dan komponen di dalamnya. Sekian dulu video kali ini, semoga membantu tentang penyebab website lemot. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.